Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan mulai pemberkatan pernikahan antara anak dari Bapak Jeki dan Ibu Dewi Murniawati, yaitu Leonardo, anak pertama dari ketiga bersaudara, yang akan menikah dengan anak dari Bapak Petrus Aryo Wikantoro dan Ibu Agnes Aulia Augusti, anak pertama dari yang kedua, yaitu Saudari Regina Petra Fidelia Damanti. Tanggalnya bagus, 12/12/20. Mari kita mulai. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Silakan saudara-saudara menyaut bagian dari jemaat. Kasih itu murni dan tulus, kasih itu tak berkesudahan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Turunlah Kasih Ilahi. Kami datang kehadirat-Mu, mohon kehadiran-Mu Tuhan di dalam upacara pemberkatan pernikahan antara Saudara Leonardo dan Saudari Regina ini. Biarlah Tuhan yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan berkati kami semua, terutama kedua mempelai, supaya kami dipersiapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan peneguhan dari Tuhan.
biarlah kami semua Tuhan berkati. Semoga pemberkatan ini juga menjadi kesadaran kami yang penuh bahwa Tuhan mengasihi, dan kasih itulah yang akan dipakai untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami minta pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan prosesi penyalahan lilin. Ya, 2 orang pengiring masuk untuk menyalakan lilin. Mari kita berdiri, kita akan menyambut pengantin pria yang akan memasuki ruang kebaktian ini, didampingi oleh ayahnya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu I Am Here Because of Your Grace.
Saya mendengar hati Leonardo berkata seperti ini kepada pengantin wanita. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon. Dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu, narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan menyambut hadiran pengantin wanita yang akan didahului oleh penabur bunga, petugas membawa cincin dan persembahan suruh.
Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Dua orang tua dan mempelai masih tetap berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul pada sore hari ini di hadirat Allah yang Maha Kasih dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan Saudara Leonardo dan Saudari Regina Petra Fidelia Damanti di dalam satu ikatan perkawinan yang suci. Perkawinan merupakan lembaga ilahi pertama yang Allah bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Allah menghendaki bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka ia menjadikan seorang penolong yang sepadan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa hendaklah perkawinan itu dijunjung tinggi oleh semua orang. Demikian pula telah ditetapkan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kepada pendamping mempelai pria, saya ingin bertanya, siapa yang menyerahkan laki-laki ini untuk menikahi wanita ini? Kepada orang tua mempelai wanita, saya ingin bertanya, siapa yang menyerahkan wanita ini untuk dinikahi pria ini? Ya, saya ayahnya menyerahkannya. Silakan orang tua Regina menyerahkan Regina kepada Leo. Dan kedua orang tua dipersilakan duduk di tempatnya. Itu mau ngomong sama dia. Iya. Dan saudara, mari kita ucapkan dengan pujian roh makasih. Firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan.
belas kasihan-Nya, kiranya setiap kebenaran firman Tuhan tidak sekedar kita ketahui, kita pahami, kita mengerti, tetapi firman Tuhan mengubahkan hidup kita, hidup keluarga kita, dan hidup pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat sore hari ini. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Setiap firman Tuhan sungguh-sungguh kami renungkan. Setiap firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini. Di dalam satu nama yang olehnya kami memperoleh hidup yang kekal, nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan permandiannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlakulah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah tunduk, hendaklah menghormati suami. Bapak Ibu sekalian yang sudah berkeluarga dan pemuda-pemudi yang akan berkeluarga, juga khususnya kepada Leo dan Rere, kita sama-sama telah mendengar firman Tuhan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang istimewa, pernikahan yang unik. Karena pernikahan Kristen adalah menggambarkan hubungan jemaat dengan Tuhan, dengan Kristus. Hubungan berkeluarga suami istri itu menunjukkan hubungan antara jemaat dengan Tuhan. Hubungan suami istri adalah hubungan yang paling dekat dan yang tak terpisahkan. Kepada para istri, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ukurannya, tunduk itu sama seperti Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah seorang istri kepada suami. Inilah
Inilah relasi seorang istri kepada suami adalah tunduk. Tetapi untuk seorang suami, relasi suami dengan istri, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Selalu kaitannya dengan relasi, dengan hubungan seperti jemaat dengan Kristus. Seorang istri tunduk kepada suami, seorang suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ini penting untuk diperhatikan Leo khususnya saat ini. Mengasihi Rere seperti ukurannya mengasihi Rere itu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Oleh karena itu kita harus merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada jemaat. Kasih itu tidak sekedar keluar dari kata-kata kita atau mulut kita. Tapi kasih itu diwujudkan. Seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Dengan merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Itulah kasih. Kalau kepada istri, tunduk. Suami kepada istri, mengasihi. Ini tidak boleh dibolak-balik. Kalau yang membolak-balik itu pekerjaan si iblis. Tidak boleh istri mengasihi suami. Suami apa? Tunduk. Ya. Tidak boleh. Itu yang suka membalik-balik itu siapa? Bapak Ibu sekalian. Kita si iblis. Jadi ini yang penting untuk kita perhatikan khususnya Leo dan Rere. Tunduklah kepada suamimu, Rere. Dan Leo, kasihlah. Ukuran kasih itu sampai kamu mati. Kalau kamu belum mati, jangan pernah berkata, aku sudah mengasihi Rere mati-matian. Kalau belum mati sungguhan. Ya. Jadi mengasihi itu sampai mati. Karena Kristus mengasihi jemaatnya sampai mati. Dan juga ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah hubungan yang paling dekat, hubungan yang tak terpisahkan, yaitu hubungan suami dan istri. Inilah khas kekristenan, pernikahan Kristen. Hubungan suami dan istri adalah hubungan yang paling dekat. Tidak boleh seorang suami lebih dekat kepada anaknya dibanding kepada istrinya. Demikian juga istri lebih dekat kepada anaknya dibanding kepada suaminya. Hubungan relasi suami istri yang paling dekat adalah suami dan istri. Tidak boleh ada yang memisahkan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi hubungan yang paling dekat adalah hubungan suami dan istri. Bukan suami dengan mertua atau dengan orang tuanya atau dengan anaknya atau dengan siapapun. Tetapi hubungan yang paling dekat adalah hubungan suami dan istri. Inilah pernikahan Kristen. Kiranya kita semua sungguh-sungguh hidup di dalam pola yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pola keluarga yang Tuhan sudah cirikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, tetaplah hidup di jalurnya Tuhan. Istri, tunduklah kepada suamimu yang ditandai dengan pada saat mau mengambil keputusan, sampaikan itu, diskusikan itu kepada suamimu. Jangan langsung mengambil keputusan sendiri. Demikian juga seorang suami mengasihi istrinya. Kalau mengasihi pasti memberikan yang terbaik pada yang dikasihi. Ya, kita bersama-sama hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu
untuk memohon pimpinan-Mu atas pemberkatan pernikahan bagi Saudara Leo dan Saudara Regina. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya dalam acara ini. Kiranya Engkau sendiri yang menyatukan mereka dalam pernikahan kudus ini. Kuduskanlah kami semua yang menerima berkat pernikahan, agar kami boleh kembali kepada makna pernikahan untuk memperbaharui kehidupan keluarga kami. Demikian juga kiranya Engkau memberkati pemuda dan pemudi yang menghadiri upacara ini, agar mereka dapat menjunjung tinggi kekudusan pernikahan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian upacara ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memulai upacara pemberkatan pernikahan. Silakan pembawa cincin naik ke mimbar. Dan silakan kedua mempelai juga naik ke mimbar. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai mengucapkan janji. Apakah Saudara Leo rela dan sanggup mengambil Saudari Regina sebagai istri saudara? Apakah Saudari Regina rela dan sanggup menerima Saudari Leo sebagai suami saudara? Silakan berjabat tangan untuk saling berjanji. Saya minta Leo akan mengucapkan janji pernikahan saudara. Saya Leonardo bersedia mempersunting Regina Petra Fidelia Damanti untuk saya nikahi sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, sakit atau sehat, untuk saya kasihi dan hargai, sampai maut memisahkan kami. Demi firman Allah yang kudus, di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat. Saudara Regina, saya minta saudara mengucapkan janji pernikahan saudari. Saya Regina Petra Fidelia Damanti. Saya Regina Petra Fidelia Damanti. Bersedia menerima Leonardo. Bersedia menerima Leonardo. Sebagai suami saya. Sebagai suami saya. Yang sah dan satu-satunya. Yang sah dan satu-satunya. Dalam keadaan baik atau buruk. Dalam keadaan baik atau buruk. Kaya atau miskin, sakit atau sehat, untuk saya layani dan saya hargai, sampai maut memisahkan kami. Demi firman Allah yang kudus, di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat. Tanda kesungguhan apa yang saudara miliki? Bapak Ibu sekalian, cincin ini melambangkan kesempurnaan dan meterai kekekalan. Cincin merupakan logam mulia yang sangat berharga dan telah diuji dan dibuktikan kemurniannya.
Cincin ini berbentuk lingkaran yang tak berujung, adalah lambang kasih sayang yang tak berkesudahan. Semoga kasih dan iman saudara akan terbukti kemurniannya dalam ujian dan waktu, dan bisa bertahan sampai ajal memisahkan saudara. Sebagaimana emas telah terbukti kemurniannya dalam api. Sebagai bukti kesungguhan saudara berdua, maukah saudara menerima cincin ini? Saya minta saudara Leo mengulangi ucapan saya sambil memasukkan cincin ke jari manis saudari Rere. Dengan cincin ini, saya menerima engkau sebagai istri saya, dengan kasih setia yang keluar dari hati. Cincin ini saya berikan kepadamu. Saya minta saudari Regina mengulangi ucapan saya sambil memasukkan cincin di jari manis saudara Leo. Dengan cincin ini, saya menerima engkau sebagai suami saya, dengan kasih setia yang keluar dari hati. Cincin ini saya berikan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, mendoakan Leo dan Rere, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kehidupan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami, maupun keluarga baru ini. Kiranya melalui kehidupan mereka, Engkau memberkati keturunan mereka. Kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka dari awal rumah tangga ini sampai akhir hidup mereka. Kiranya Engkau memberkati dan memeliharanya. Kiranya Engkau menyinarkan cahaya wajah-Mu dan memberi rahmat dan damai-Mu kepada keluarga baru ini. Amin. Saudara Leo dan Regina, karena
kalian berdua telah saling memberi dan menerima janji pernikahan, maka atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan bahwa saudara berdua sebagai suami istri. Dan inilah saatnya yang paling ditunggu-tunggu oleh Rere. Leo akan membuka sadar dari Rere dan akan memberikan ciuman pertama yang paling manis, ciuman yang sah di hadapan Bapak Ibu sekalian dan di hadapan Tuhan. Inilah dia Bapak dan Ibu Leonardo. Tetapi satu. Ya, sekarang kedua mempelai akan menyalakan lilin tunggal. Ini simbol dari persatuan keduanya dengan mematikan ego masing-masing. Kemudian mereka menyalakan satu lilin yang menandakan mereka yang sudah bersatukan. Menjadi satu dan ego sendiri dimatikan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi mereka berdua. Mereka juga akan memberikan persembahan sulung sebagai tanda bakti mereka. Terima kasih kepada Tuhan, dan biarlah nanti Tuhan selalu membukakan pintu berkat kepada dua mempelai ini. Dan sebagai bekal mereka, Gereja Baptis Bakti akan memberikan Alkitab dan piagam pernikahan. Kami minta Pendeta Joko Prianto untuk memberikannya kepada Leonardo dan Regina. Alkitabnya dibaca setiap hari, direnungkan dan diresapi dan dihidupi. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kalian dan mengasihi masing-masing dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak jadi begitu saja, tetapi ada orang tua mereka yang melahirkan dan yang membesarkan mereka. Dan pada saat yang indah ini mereka ingin berterima kasih kepada orang tua yang sudah melahirkan dan memelihara mereka sampai saat ini. Mempelai akan menuju kepada orang tua dari Leonardo.
Momen yang mengharukan. Mari kita semua berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian bahagia tiap rumah tangga. Dan kemudian pendeta akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Pernikahan pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Maka Allah damai sejahtera
yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk. Pemberkatan pernikahan sudah selesai. Dipersilakan kalau ada yang kami kita masuki sesi foto ya. Kami serahkan kepada wedding organizer untuk mengakhiri.
lihat ini. 1, 2. Ada beberapa yang di atas tuh. Yang di depan bisa muncul nanti share. Iya. Kayaknya ada orang lagi ya. Yang di atas boleh geser ke kiri. Oh, oke. Yang kita makan. Terima kasih atas. Oke, semuanya lagi. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Dulu. Oke, terima kasih. Good reaction.